Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya mau berbagi tips and trick bagaimana cara membuat multi-box design menggunakan software Jim ya. Kira-kira bagaimana cara kerjanya? Nah, sebelum saya menjelaskan secara detail, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Oke, kalau begitu kita langsung saja simak videonya mengenai multi box design menggunakan software Jim. Ya, teman-teman, kali ini saya membuat multi box design ya menggunakan software Jim. Kira-kira seperti apa multi box ya? Sebenarnya sih materinya sama, sudah saya jelasin di awal-awal. Cuman di sini kita lebih ke project dan kita pengembangannya. Ya, di awal-awal teman-teman silakan ambil foto, bebas foto apa saja. Saya tidak menyediakan, tapi kalau teman-teman ingin mempunyai foto sendiri, cari silakan, monggo. Karena ini foto orang lain, jadi saya izin ke mereka, ke pemiliknya, hanya dibuat untuk YouTube saja, tidak di-share ke yang lain. Oke, teman-teman, nanti hasil outputnya teman-teman bisa lihat seperti ini, kurang lebih ya. Nah, ini dia kurang lebih. Nah, ini diambil, saya dikirim fotonya. Suruh pakai salah satu, silakan katanya gitu. Oke, saya coba ambil yang kira-kira yang paling bawah. Yang paling bawah itu yang kanan ini nih temen ya. Jadi saya coba untuk seleksi dulu di awal. Memang ini kualitasnya kecil. Saya seleksi dulu kira-kira segini aja. Kira-kira ya. Oke, saya besarin dikit. Seperlunya aja. Kira-kira segini. Oke, kalau sudah teman-teman tinggal di edit copy ya seperti biasa. Terus kita langsung buat lembaran baru, lalu di OK ya, sudah seperti ini, lalu edit pas kurang lebih. Nah, ini dia teman-teman. Hasilnya seperti ini ya. Setelah sampai di sini teman-teman, atau teman-teman yang gampang langsung aja dari sini langsung di cropping, itu boleh, nggak apa-apa, nggak masalah ya, itu di cropping nggak masalah. Jadi tidak harus di copy seperti saya, tidak. Nah, jadi ada dua cara, boleh di copy langsung atau ditaruh lembaran baru. Siapa tahu nanti kenapa saya pertama melakukan ini, siapa tahu nanti dimensi sudah ada. Tapi kalau teman-teman nggak ada dimensinya, langsung mau dari fotonya boleh langsung di cropping aja boleh. Kalau di cropping bagaimana? Menggunakan ini dia alatnya, namanya cropping tool. Teman-teman tinggal diklik aja kira-kira yang mana yang mau di cropping, misalkan segini, langsung aja di enter. Nah, sesuai kebutuhan tinggal di adjust, diatur besarnya, di enter, kurang lebih seperti itu. Nah, ini udah jadi teman-teman ya. Jadi saya coba tekan Ctrl Shift J. Nah, ini udah dekat gambarnya. Nah, cara kerjanya seperti bagaimana supaya ini saya close dulu yang ini ya. Ini boleh saya pakai ini aja. Saya pakai yang ini. Oke, kalau ingin membuat seperti ini, teman-teman, ini gimana caranya? Oke. Jadi ini sebenarnya hanya bermain beberapa layer manajemen, terus kemudian menggunakan blending, terus ditambahkan menggunakan yang namanya seperti drop shadow, kurang lebih seperti itu ya. Oke, di awal begini caranya. Jadi ini kotak-kotaknya bebas, tidak harus ngikutin saya. Kalau mau bentuk lingkaran juga boleh, monggo. Tapi kan judulnya multi box ya. Jadi box kotak, jadi caranya ya. Square, mungkin multi square kali ya. Oke, jadi di awal saya coba untuk membuat dari buat air baru dulu. Selalu buat air baru dulu. Mungkin ini boxnya, saya kasih nama boxnya. Saya pakai transparan. Nah, oke, kosong. Terus kemudian teman-teman tinggal buat kotak aja menggunakan namanya rectangle select tool ya. Tinggal dibuat kotak aja sembarang arahnya kemana. Mau bentuknya begini, boleh ditambah menggunakan shift ya. Saya menekan tombol shift. Saya buat lagi di sini, saya buat lagi di sini, saya buat lagi di sini, saya buat lagi di sini. Itu bebas teman-teman, sesuai dengan selera teman-teman. Kira-kira mau seperti apa? Mau kecil, mau besar, itu silakan. Oke, setelah itu baru teman-teman tinggal ambil warnanya kira-kira abu-abu. Nah, oke, abu-abu. Ya, lalu teman-teman tekan Ctrl koma. Nah, diberi warna seperti itu contohnya. Satu, selesai. Kasus pertama sudah selesai. Kita buat lagi baru seperti biasa, terus kemudian saya kasih nama box juga ya, box 2 dah gitu ya. Lalu transparan sama,
Lalu teman-teman bikin kotaknya di area yang belum terkena kotak. Nah, itu dia. Saya buat kotak di sini misalkan. Oke. Saya tekan shift. Tekan shift setelah yang pertama dilakukan ya. Teman kotak lagi di sini, buat kotak lagi di sini. Oke. Terus kemudian buat kotak lagi di sini. Buat kotak lagi di sini. Buat kotak lagi di sini boleh. 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 Silakan. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman ambil ini lagi ya, warna. Kira-kira abu-abunya agak sedikit gelap. Iya. Ke bawah dikit ya. Oke, lalu teman-teman tinggal di ini abu-abunya sudah ada semua. Cuma saya coba untuk bikin manual aja dulu. Oke. Terus lalu di oke. Kira-kira agak berbeda warna. Iya. Oke. Lalu saya tekan Ctrl koma lagi. Nah, itu dia. Lakukan dengan cara sama. Ini di box ketiga. Mungkin agak sedikit lebih gelap, gitu ya teman-teman. Oke, box ketiga itu saya buat kotak lagi. Saya tekan Ctrl Shift A untuk menghilang seleksi. Saya bikin kotak di sini. Iya. Saya kotak di sini. Lalu saya bikin kotak lagi di sini. Saya bikin kotak lagi di sini. Saya bikin kotak lagi di sini. Oke, saya bikin kotak lagi di sini. Jadi area-area yang masih kosong boleh dibuat, silakan. Nah, monggo ya. Jadi kotaknya tidak harus ngikutin saya. Mau yang kotak persegi panjang, ke atas, vertikal, horizontal, itu silakan. Nah, lalu teman-teman ambil lagi warna lebih gelap lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus ditekan Ctrl koma. Oke. Nah, kita buat lagi yang keempat. Sampai 4 aja, nggak usah banyak-banyak. 4 aja. Saya bikin box yang layar yang box keempat. Oke. Saya tekan Ctrl Shift A, lalu sekarang saya buat kotak lagi, seleksi di sini. Saya buat kotak lagi di sini. Saya buat kotak lagi di sini. Di sini. Di sini. Dan di sini. Dan di sini. Di sini juga boleh. Di sini juga boleh. Di sini juga boleh. Di sini juga boleh. Mau ke bawah juga boleh, silakan. Monggo. Oke, setelah sampai di situ teman-teman tinggal ambil kira-kira yang agak terang dikit. Iya, tadi kan kurang terang tuh. Nah, sekarang yang agak terang dikit. Saya tekan Ctrl koma. Dah selesai. Ctrl Shift A. Selesai ya teman-teman. Hanya ini saja teman-teman yang saya lakukan untuk membuat yang tadi. Nah, teman-teman tinggal melakukan yang namanya di sini. Saya mencoba untuk apa ya namanya? Klik box yang pertama. Ini saya matikan yang lain dulu ya. Saya matikan yang lain dulu. Klik box yang pertama, lalu kita menggunakan overlay. Nah, jadinya kayak gitu. Gitu ya. Jadinya kayak gitu. Terus kemudian setelah sampai sini aktifkan lagi yang berikutnya, kasih overlay lagi. Nah, seperti itu jadinya. Lakukan dengan cara sama, aktifkan layar yang berikutnya, yang box yang berikutnya, overlay. Terus kemudian saya aktifkan lagi sampai di sini, lalu pilih lagi overlay. Nah, itu dia ya. Jadi kalau ketika kotaknya dia terang, dia akan warna terang. Ketika kotaknya berwarna gelap, dia akan gelap. Itu dia. Tapi ini kita masih bisa adjust lagi ya teman-teman. Oke, nanti habis ini kita adjust. Nah, setelah sampai di sini kita coba untuk memberi satu persatu menggunakan efek filter yang namanya blur, light and shadow. Pilihnya adalah drop shadow. Oke, nah jadi seperti ini. Nanti teman-teman tinggal di adjust kira-kira shadownya seberapa besar yang dibutuhkan. Apakah mau perlu mengeblur atau enggak? Boleh. Opacity dinaikin biar kelihatan. Nah, itu dia. Terus kemudian tinggal diatur kira-kira arahnya mau kemana atau mau begini, terserah ya. Oke, setelah sampai di situ tinggal kalau sudah selesai langsung di oke kalau setuju. Terus kemudian bagaimana cara menerapkan efek yang sama, jadi tanpa harus mengadjust lagi, teman-teman bisa ke filter, pilihnya namanya Ctrl F repeat efek gitu ya. Ctrl F lagi, lakukan cara sama, filter, atau tekan Ctrl F juga boleh, repeat lagi, lakukan dengan cara sama, kurang lebih seperti itu. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, setelah sampai di sini teman-teman mungkin ingin mengontrol, oh yang ini kurang terang nih dari sini nih, yang ini kurang terang, boleh nggak saya adjust? Boleh. Aktifkan aja si bagian layarnya, lalu teman-teman tinggal pilih ke color, pilihnya namanya brightness contrast. Nah, teman-teman tinggal di atas diatur kira-kira mau terang atau enggak. Nah, itu dia. Apakah ini mau ditonjolin? Nah, itu dia. Atau terserah sesuai dengan kebutuhan, kira-kira begitu. Oke, terus kemudian mungkin ada bagian yang terlalu terang nih, terlalu terang gitu kan. Saya kepengen diatur lagi, nah, boleh. Misalkan yang ini contohnya. Nah, ini kurang gelap gitu ya.
kita atur lagi color, pilihnya brightness contrast, terus kemudian di adjust lagi lebih gelap. Nah, atau bagaimana? Terserah sesuai kebutuhan. Oke, kira-kira begitu cara kerjanya. Oke, nah kalau sudah sampai di sini nanti tinggal diatur lagi kira-kira box yang mana yang mau di adjust. Gitu ya. Oh, yang ini misalkan yang kedua. Atur lagi deh. Nah, gini contohnya. Oke. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman kan sudah mendapatkan semua nih, yaitu box pertama, ya kan? Box pertama sudah dapat, box kedua dapat, yang ketiga juga dapat, yang keempat juga dapat. Nah, ini digabung semua, teman-teman. Digabung semua, karena saya ingin meng-cropping bagian bawah, gitu ya. Saya ingin meng-cropping bagian bawah. Jadi saya tekan Alt, klik di layarnya. Nah, dia akan mengambil area itu. Klik lagi di layar yang atas, klik lagi Alt dulu pertama, lalu tekan Shift untuk menambah seleksi yang lain. Saya kepengen menseleksi yang ini, misalkan. Kalau di software Photoshop menggunakan Control. Kalau di sini Alt. Oke, Alt Shift, klik lagi di sini, klik lagi di sini, klik lagi di sini. Nah, teman-teman sudah mendapatkan ya, menambahkan beberapa elemen secara keseluruhan. Nah, tengah-tengahnya kan masih ada nih. Nah, tengah-tengah ini boleh di menggunakan ini atau menggunakan Shift, di blok aja seperti ini. Sorry, maaf. Saya menggunakan selection, saya seleksi ini, dia. Saya seleksi lagi di sini. Dah, selesai. Nah, setelah sampai di situ, teman-teman tinggal mencoba untuk klik ini ya, klik move, terus teman-teman klik di bagian gambarnya. Di gambarnya diklik, terus pilihnya adalah namanya masking, pilihnya, nah ini add layer mask, pilihnya add selection. Jadi nanti di cropping hanya bagian tertentu aja, nggak semuanya. Itu dia ya, teman. Kalau sudah tinggal klik add, jadilah seperti ini. Nah, simpel ya. Setelah itu teman-teman tinggal menambahkan kira-kira layer baru dengan warnanya agak berbeda. Oke, saya kepengen misalkan buat layer baru transparan, contoh ya, saya buat transparan, saya tempatkan di bawah. Terus kemudian teman-teman ambil warna hitam. Oke, klik di sini atau tekan D boleh defaultnya. Lalu teman-teman tekan di layar diaktifkan, lalu tekan ini seleksi dihilangin dulu ya, seleksi hilangkan dulu. Tekan Ctrl Shift A. Lalu di layar yang baru ini saya kasih warna hitam. Saya tekan Ctrl koma. Nah, jadilah seperti ini, teman-teman. Ya, jadi kotaknya agak berbeda ini dengan yang ini gitu ya. Kalau ini agak berbeda. Tapi kalau teman-teman juga kalau pengen membuat pakai segitiga juga boleh, bisa menggunakan pakai lingkaran juga boleh, silakan. Itu dia teman-teman cara kerjanya, bagaimana cara membuat multi box. Ini di sini ada bagian terang, di sini ada coding agak kurang ya, kurang terang. Nah, di sini saya adjust karena saya tambahkan menggunakan color brightness contrast tadi. Kalau teman-teman ingin menambahkan lebih supaya lebih dramatis, ya tinggal nambah-nambah warna yang terang aja, kira-kira kurang lebih seperti itu. Misalkan di bagian yang ini mau diganti. Oke, oh ini saya kurang terang. Ya tinggal terangkan saja ya, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan mengenai bagaimana cara membuat multi box. Saya berharap materinya bermanfaat dan teman-teman bisa tahu bahwa manfaat dari blending mode itu seperti apa, blending mode ya. Terus kemudian bagaimana cara menseleksinya, bagaimana cara menambah seleksi, bagaimana cara menggunakan masking di sini. Teman-teman sudah jelas saya jelaskan. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya karena banyak tips and trik baru-baru yang baru dari saya. Saya berharap bermanfaat dan berguna. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di sesi berikutnya.